Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah kita sebagai orang percaya bahwa hubungan atau relasi antar orang percaya memiliki relasi yang unik, yang berbeda dari apa yang di dunia ini. Relasi di dalam Kristus seringkali disebut sebagai persekutuan orang-orang percaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, terminologi persekutuan adalah terminologi yang sangat familiar bagi kita. Saudara, bagaimana kita memahami terminologi ini? Saudara, persekutuan kita sebagai orang percaya yaitu dengan Bapa dan Yesus Kristus. Saudara, itu tercantum di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara, tentu persekutuan ini terjadi di dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Saudara, persekutuan orang percaya karena kita semua menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka kita memiliki persekutuan satu sama lain. Saudara, meskipun dunia memakai kata persekutuan, maka persekutuan orang percaya tidak dapat disamakan dengan persekutuan-persekutuan yang di dalam dunia ini. Karena persekutuan orang percaya bukan hanya menyangkut masalah fisik, tetapi menyangkut masalah batinnya, yaitu sama-sama kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Disitulah saudara, Alkitab mengatakan persekutuan orang percaya itu adalah bait Roh Kudus. Saudara, bayangkan betapa berharganya bukan persekutuan di dalam Kristus. Oleh karena itu saudara, marilah kita menghargai dan kita menghidupinya sebagai orang Kristen. Saudara, bagaimanakah kita mempraktekannya di dalam kebersamaan kita sebagai orang percaya di dalam tubuh Kristus atau gerejanya? Saudara, mari kita membaca Kolose pasal 4 ayat 7 sampai dengan ke-18. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, keponakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Yesus Kristus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini sudah sampai kepada akhir daripada surat Kolose. Saudara, pada bagian akhir ini Rasul Paulus menyampaikan kabar kepada jemaat di Kolose akan siapa yang diutus ke gereja di kota Kolose. Melalui apa yang disampaikan Rasul Paulus, maka kita bisa mendapatkan ekspresi seperti apa
persekutuan orang percaya itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kasih membangun persekutuan. Dan persekutuan membangun saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Saudara, tentu untuk mengirimkan surat pada masa Paulus, perlu orang yang diutus bersama surat itu atau yang membawa surat itu. Saudara, di sini Rasul Paulus mengutus Tikhikus yang dikatakan sebagai saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, kawan pelayan dalam Tuhan. Namun bukan Tikhikus saja, namun diutus juga Onesimus yang mereka kenal, saudara, karena memang berasal dari kota Kolose. Saudara, mengapa Rasul Paulus mengirim orang-orang ini ke sana? Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat dengan Rasul Paulus dan bersama-sama Paulus menemani Paulus. Dan saudara, melalui mereka, jemaat di Kolose bisa mendapat kabar bagaimana kondisi Rasul Paulus. Saudara, dari hal ini kita belajar bahwa ternyata relasi orang percaya itu adalah relasi kasih. Persekutuan orang percaya dibangun oleh kasih. Dan persekutuan itulah yang membangun perhatian satu sama lain. Di situ, saudara, perhatian itu kita perlu tahu bagaimana kabar daripada orang yang kita kasihi. Saudara, itulah kekristenan, saudara. Saudara, kekristenan lebih daripada sekedar organisasi. Kekristenan berbicara mengenai relasi. Karena Alkitab mengatakan Kristus itu adalah damai sejahtera kita. Artinya apa, saudara? Dengan Kristus mati di kayu salib, memperdamaikan kita dengan Tuhan. Namun kita yang percaya diperdamaikan satu dengan yang lain, sehingga kita memiliki persekutuan. Saudara, kita perlu memiliki hati yang mau peduli kepada orang-orang saudara-saudara seiman kita, dengan mendengar kabar bagaimana kondisi mereka, supaya kita bisa saling support, saling menguatkan satu sama lain. Saudara, betapapun besar harga yang harus dibayar, namun saudara, kita perhatikan relasi kasih, kabar, berita, informasi tentang kondisi daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus usahakan, karena disitulah saudara-saudara persekutuan yang sesungguhnya terjadi di antara orang percaya. Saudara, bagaimana dengan saudara selama ini? Apakah saudara juga peduli kepada saudara-saudara seiman? Saudara juga ingin saudara seiman tahu kondisi saudara, bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Saudara, itulah sebetulnya hakikat daripada gereja. Yang kedua, dorongan yang kuat di dalam melayani, salah satunya dari rekan sepelayanan yang saling menopang. Saudara, firman Tuhan berkata, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Saudara, Rasul Paulus sama seperti kita,
dia adalah manusia biasa. Kalau dia kuat, maka kita mendapat rahasianya salah satu dari bagian ini. Saudara, ada orang-orang yang memberikan dia penghiburan. Dan orang-orang ini sangat istimewa. Karena mereka ini adalah orang yang bersunat. Atau orang-orang yang memiliki latar belakang Yudaisme. Saudara, kita tahu bagaimana Rasul Paulus dimusuhi oleh orang-orang yang berkeyakinan Yudaisme. Tetapi ketiga orang ini, Aristarkus, Markus, dan juga Justus, mereka menemani Rasul Paulus. Saudara, setiap orang percaya, setiap pekerja Tuhan, dia perlu sahabat dalam hidupnya. Saudara, mungkin sahabat ini hanya menemani, bukan orang-orang yang menonjol, tetapi kehadirannya, saudara, membuat rekan sepelayanan dikuatkan bersama-sama. Saudara, menjadi rekan, menjadi sahabat, bukan tergantung talenta kita, tapi tergantung hati kita. Saudara, bukan hanya orang bertalenta yang bisa menjadi berkat, tetapi sesungguhnya orang yang punya hati bagi sahabatnya. Saudara, dia bisa jadi berkat bagi orang itu, menjadi rekan sepelayan. Namun juga saudara, bagaimana Rasul Paulus dikuatkan? Karena ada seorang bernama Epafras yang diutus oleh jemaat dari Kolose. Saudara, kehadiran daripada orang yang diutus dari kota Kolose menemani Paulus. Saudara, itulah menjadi kekuatan bagi Paulus melayani Tuhan. Saudara, bukan saja Epafras menemani Rasul Paulus, tapi kehidupan Epafras menunjukkan dia seorang yang bertekun di dalam doa, bergumul bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, engkau dan saya adalah orang percaya. Sudahkah kita menjadi rekan sepelayanan bagi teman-teman kita yang lain? Ataukah kita membiarkan prajurit-prajurit Kristus bekerja giat di ladang, dan kita berpangku tangan? Saudara, mari terlibat. Bukan tergantung seberapa hebat talentamu, tapi bergantung apakah kita memiliki hati yang mencintai, mengasihi rekan-rekan sepelayanan kita, supaya kita bisa berjuang bersama-sama di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk bagian akhir dari Kolose yang mendorong kami boleh menjadi rekan sekerja di ladang Tuhan. Kami sebagai orang Kristen tidak berpangku tangan. Kami belajar bahwa bukan tergantung seberapa hebat talenta kami, tetapi seberapa dalam kasih kami di dalam hati kami kepada Kristus dan kepada gerejamu. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.